Maka kali ini saya katakan keselamatan akan tiba. Dua orang ini berlatar belakang orang birokrasi. Kita berikan ruang kepada birokrasi untuk mengelola keuangan. Karena kami politisi itu hanya pintar berbicara, belum tentu dia bisa berbuat. Politisi itu hanya pintar berkata-kata, tapi belum tentu dia bisa berbuat. Bahkan kami para politisi, karena perilaku kita yang dipertontonkan kepada masyarakat kurang diterima, lalu masyarakat mengatakan politik sama dengan putar balik. Padahal itu bukan politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu poli dan tik. Poli artinya kota, tik artinya mengatur. Jadi politik sebenarnya mengatur kota, mengatur levo, mengatur daerah. Maka di sini dua orang politisi ini, di mana-mana saya katakan keselamatan akan tiba. Karena mereka dua ini ahli di bidang pengelolaan keuangan. Orang birokrasi itu orang-orang ahli yang hadir hari ini. Banyak pensiunan dan juga mungkin banyak yang PNS yang masih aktif. Mereka tahu bagaimana mengelola uang. Saya kasih contoh bahwa pergerakan kita jalan di tempat karena bupati tidak punya akses di Jakarta. DPR boleh bersuara, aspirasi boleh kita salurkan lewat DPR. Tetapi maka sering saya mengatakan musrembang itu adalah kegiatan rutinitas yang hampir tidak punya makna. Karena tertampung dalam musrembang dibawa ke kabupaten, tetapi ketika dalam pelaksanaan tidak ada ketersediaan dana. Karena bupati tidak punya kemampuan mencari uang. Ini Pak, mereka ini pasti tahu bahwa kita kalau hanya bersandar pada sumber dana DAU, dana DAU itu peruntukannya jelas, yaitu untuk belanja pegawai, sisanya baru belanja modal. Kalau kita hanya menggunakan sisa dari dana DAU, maka kita mau bangun di mana, sisa di mana. Persoalan kita di Flores Timur ini, soal jalan kabupaten saja masih sekitar 300 km yang belum mendapat peningkatan jalan. Kelemahannya adalah para pejabat tidak menguasai permasalahan masyarakat Flores Timur. Di kota ini mungkin saya omong, tapi kalau di daerah-daerah yang penghasilan, saya bilang kita ini miskin di atas seluruh kekayaan alam hanya karena faktor jalan dan sumber daya manusia. Berbicara sumber daya manusia, beliau berdua berlatar belakang kepala dinas PPO. Maka di sini sebenarnya mari kita duduk omong dari hati ke hati, bagaimana kita ikut melakukan perubahan ini. Jangan kita mempersalahkan mereka, tapi mari kita mengoreksi diri bahwa mereka bisa menjadi pejabat hanya karena pilihan kita. Kalau bupati tidak punya akses di Jakarta, sumber dana itu masih banyak, sumber dana dan sumber dana perbantuan lainnya. Tadi dalam kaitan dengan masalah ekologi, tadi kita dapat bocoran bahwa masih banyak sumber dana di sana, tapi kita tidak tahu untuk masuknya ke sana. Kalau bupati ini kita pilih orang dari kampung, orang tua bilang kau besar-besar di kampung, tapi kau keluar dari kampung, kau bukan siapa-siapa. Untuk Indonesia itu kabupaten kota itu ada 514. Jadi kalau engkau besar di Kabupaten Flores Timur, aku pergi di Kupang, masih ada orang Flores Timur tinggal di Kupang, mereka bilang, oh itu bupati dan wakil bupati dari Flores Timur. Ketika aku tinggalkan Kupang, masuk Pulau Semau, sampai di Surabaya, Jakarta, aku bukan siapa-siapa. Kalau sampai di sana kantor kementerian juga kita tidak tahu. Yang tipu pertama adalah supir taksi. Kantor kementerian dekat di sini, dia putar-putar sampai agronya naik sampai 400-500 ribu, dia bilang, Pak ini kantornya. Iya, saya omong betul, karena saya pernah lihat. Ketika sampai di kantor kementerian, yang pertama dia harus berhadapan dengan satpam, karena dia buka baru. Jadi orang baru di suatu tempat yang baru, lalu kita harus bersaing dengan 514 orang. Kau punya siapa? Punya siapa? Jadi yang pertama ketemu satpam mulai memainkan beliau. Yang pertama itu dia kejar pertama adalah visum dia punya SPBD.
supaya biaya perjalanan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum. Tapi pulang ke sini hasil ada atau tidak, dia bupati, siapa mau tanya. Hasil ada atau tidak, mari kita lihat keadaan kita di Flores Timur. Kita memang betul jalan di tempat. Kita jalan di tempat. Maka mari kita sepakat bahwa kita buat satu perubahan. Kalau tidak dari sekarang, maka ketika pesta perak reformasi, Flores Timur sangat ketinggalan dengan kabupaten lain. Saya di mana saya bilang malu jadi orang Flores Timur. Untung saya bawa mama lain saya di Adonal, lalu saya merupakan bagian dari Flores Timur. Kalau tidak saya minta pindah di Lembata. Iya, karena inilah keadaan kita. Kalau kita jalan malam, larang tukang, kita kayak macam di kampung. Tapi coba kita masuk Lewo-Lepa, saya dari Kedang ke Lewo-Lepa, masuk malam, saya kaget, saya pikir saya berada di Jakarta. Karena lampu jalan sepanjang jalan itu dengan penataan jalan dan lorong yang begitu rapi, sangat luar biasa. Kita hanya punya kota mulai dari patung Herman Fernandes sampai di pertigaan Santo Domingo. Tapi jalan ke sini, ya ini ke Kelurahan Bayali kemarin sampai di kami Salotari di atas sampai Veri, kita tidak jauh beda dengan kami orang di Fulani. Ini yang harus kita sadari. Ini kita sadari. Saya omong ini bukan mengada-ada, tapi mari kita lihat sendiri kenyataan hidup kita di kota Larang-Tuka. Baru terakhir nanti Presiden akan tiba di sini untuk meresmikan bahwa Ziarah Semana Santa ini jadi wisata religi. Mari kita semua sepakat, kita omong langsung Pak Jokowi. Kita ini terkenal di mancanegara karena Semana Santa. Tapi di lain sisi kita juga sangat terkenal di mancanegara karena kota kita yang seperti ini. Iya. Jadi saya omong ini sebagai pengantar untuk kita melihat persoalan yang real, permasalahan yang real. Tidak usah kita bermimpi yang tinggi, tapi saya kasih 3 contoh ini sebagai gambaran untuk kita. Kita semua ini kan pernah ke Maumere dan pernah ke Lewo-Lepa. Jadi mari 3 contoh ini, 3 bangunan ini adalah simbol Lango Bele. Lango Bele Flores Timur adalah kantor bupati, kantor DPR, dan rumah jabatan. Karena orang datang dari luar bertemu bupati di kantor bupati, di rumah jabatan bupati, wakil bupati, datang rumah adat, rumah besar kita tipe seperti ini, lalu mereka bayangkan rumah kita seperti apa. Itu yang harus kita sadari, karena ini simbol dari Lewotana Flores Timur. Saya batasi dulu sebentar dialog, mari kita omong. Kita ini keluar keluarga lama Holo. Omong marah kami, saya dan Pak Mike itu omong. Tidak senang dengan saya dan Pak Mike, dengan Pak Paul, dengan Pak Eman, dengan Kordes kita. Tidak senang dengan kami, tapi jangan rembes pada Pak Lukman dan Pak Sakarias. Korbankan kepentingan yang kecil untuk suatu kepentingan yang besar. Ini yang harus kita buat. Soal kita pengurus dalam desa, dalam kelurahan, antara satu dengan yang lain tidak senang, korbankan kepentingan yang kecil untuk suatu kepentingan yang besar, yaitu Flores Timur harus maju dan berkembang. Itu yang harus ditanamkan. Para pedagang di sini bisa sadar sendiri, perputaran ekonomi kita ini tidak bisa berjalan lumpuh total. Karena apa? Karena uang dari pusat tidak masuk di Flores Timur. Itu yang harus disadari. Lumpuh ekonomi kita karena perputaran ekonomi tidak berjalan. Ini yang harus dibaca oleh para pemangku kebijakan di daerah ini. Saya batasi, mari kita semua sepakati, hidup Laskar. Belum semuanya, hidup Laskar. Belum semuanya, hidup Laskar. Harus hidup.